Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Santosa dari mahasiswa Teknik Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta, dari kelas P1. Video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai elektropneumatik. Kita akan membahas tentang elektropneumatik, salah satu bab dari mata kuliah pneumatik yang saya tempuh di semester 4 ini. Lalu selanjutnya mungkin kita akan langsung membahas atau perkenalan pada job atau tugas yang akan kami bahas atau saya bahas. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkaian elektropneumatik dengan inputan atau output, maaf, dengan eh, keluaran yang akan kita capai, yaitu A plus Amin, aktuator A plus Amin, dan B plus Bmin. Atau jika dijelaskan, yang berarti kan aktuator A akan melakukan gerakan plus atau keluar, lalu mundur atau minus, lalu dengan otomatis disambung dengan gerakan aktuator B yang akan bergerak plus dan minus. Dengan begitu didapatlah gerakan A plus A min, B plus B min. Lalu karena kita membahas uh, elektropneumatik, maka dari itu terdapat dua jenis rangkaian yang akan kita temui, yaitu rangkaian konvensional dan rangkaian elektro. Di mana untuk rangkaian konvensional kita membutuhkan kompresor dengan perkabelannya, lalu menyambung ke dua katup 5/2 yang eh, solenoid. Lalu kita menggunakan double acting silinder 2 biji untuk A dan B, dan beberapa limit switch. Pada kasus ini kita membutuhkan 4, yaitu A1, A2, B1, B2. Dan pada katup itu telah dilengkapi 4 solenoid juga, solenoid 1, 2, 3, 4. Dengan catatan katup yang pertama untuk A dan katup yang kedua untuk B. Lalu selanjutnya kita membahas rangkaian elektro, di mana kita menemukan ada push button, lalu ada ini limit switch B1, lalu ada solenoid 1, lalu ada, tentu saja kita memerlukan dua sumber elektriknya, sumber listriknya. Lalu ada rangkaian kedua, yaitu limit switch lagi, solenoid, limit switch, solenoid. Sorry, ini aktuator. Maaf, ini eh relay, maaf. Ya, ini relay, ini break switch, ini limit switch, ini solenoid, solenoid. Lalu kita akan merancang rangkaian itu sedemikian rupa eh, agar menghasilkan gerakan A plus Amin dan B plus Bmin. Lanjut, komponen satu, kompresor, katup, double acting cylinder, ya ini eh, sumber tenaganya, kompresor, lalu katupnya sebagai yang memproses data tersebut. Lalu yang ketiga adalah aktuatornya atau luarannya. Lalu komponen pada rangkaian elektro, button, limit switch, off solenoid, relay, dan break switch. Lalu cara kerjanya adalah saat push button ditekan, maka udara bertekanan mengalir melewati katup 5/2 sensor solenoid 1 dan mendorong katup 5/2 proaktif angin pembalik pegas ke ruang katup sebelah kiri. Sehingga angin akan keluar dan mendorong deflecting silinder hingga berada pada di posisi maksimum. Dan saat sensor solenoid 2 teraktuasi, maka katup 5/2 akan bergeser ke posisi normal close, sehingga katup 5/2 valve berganti posisi ke sebelah kanan. Kemudian double acting cylinder akan bergerak mundur sensor solenoid 3
Pada saat sensor solenoid 3 teraktuasi, maka angin akan mengalir dan mendorong katup 5/2 pengaktif angin pembalik pegas ke sebelah kiri katup. Double acting cylinder bergerak maksimum hingga menyentuh sensor solenoid 4, dan saat sensor solenoid 4 teraktuasi, sehingga angin akan mendorong katup 5/2 kembali ke posisi awal dan mendorong double acting cylinder sehingga silinder masuk ke posisi maksimum. Mungkin kita cukupkan untuk penjelasan secara teoritisnya, lalu kita akan menuju aplikasi simulator. Pada kesempatan hari ini kita menggunakan Fluid Simulator yang rangkaiannya telah saya buat sesuai dengan job yang ada. Lalu ya, penjelasan ulang, kita menginput posisi limit switch-nya A1 pada titik 0, A2 pada titik 100 mm atau titik maksimum, dan sama juga di P. Mengapa demikian? Karena ya ini akan menjadi salah satu penggerak utama bagi rangkaian ini. Lalu untuk bagian elektro sudah saya buat juga. Kemudian kita menggunakan push button 1, lalu ini ada limit switch ya berlogo B1 dan A2. B2 A1 ini adalah menunjukkan bahwa switch ini terkoneksikan dengan limit switch yang secara konvensional begitu. Lalu Y1, Y2, Y3, Y4 adalah solenoidnya, dan K1 ini relay. Relay yang akan bekerja sama dengan break switch K1 dan K1 yang kedua di sini. K1 ini adalah label dari relaynya. Maka dari itu kita mendapatkan kode ini 53, di mana yang satu dia closed circuit, yang satu open. Lalu akan kita tes simulasinya. Kita start saja. Kita pencet push buttonnya. Nah, didapatkan sebuah gerakan yang sesuai, yaitu A plus, amin, B plus, B min. Teman-teman mungkin bisa mengurangi kecepatan videonya jika ingin melihat secara detail, namun secara simulasi dan secara teoritis semua ini sudah berjalan dengan benar. Ya, ya. Jika ada aliran listrik di rangkaian pertama, akan membuka atau menyalurkan listrik pada B1, di mana B1 akan selalu tertekan, dan B1 ini ter, terkoneksikan dengan Y1, maka dari itu dia akan mendorong si uh, katup sebelah kiri, sehingga angin dapat masuk menuju aktuator, dan aktuator pertama membuka aktuatornya mencapai ukuran maksimum. Setelah itu A2 akan terpencet atau ya tertrigger lah ya. A2 akan tertrigger yang terkoneksinya dengan Y2, jadi ketika ini dipencet, dia akan men-trigger atau memencet Y2. Nah, Y2 akan bergeser dan menggeser aktuator ke posisi awal. Lalu karena kita otomatis ingin mengotomatisasi untuk B, untuk aktuator B juga, maka sinyal dari A2 kita cabangkan menuju B2. Ya, kita cabangkan menuju B2, di mana tadi K B2 di sini adalah akan selalu tertekan, maka dari itu ketika menyalurkan sini listriknya akan mengikuti gitu. Set, set, ya. Jadi ini langsung gitu. Hmm. Lalu karena B2 ini nanti tertekan, otomatis, oh maaf, maksud saya B1 akan selalu tertekan, maka dari itu rangkaian ini juga akan selalu terkoneksikan akan terkoneksikan apabila A2 mengenai ter, ter mendapatkan sinyal. Ya.
Setelah itu masuk ke relay. Setelah B2 aktivasi, relay akan hidup dan membuka break switch ini dan menutup break switch ini dan membuka break switch yang bagian sini. Lalu B1 akan maaf, solenoid 3 bisa mengeluarkan udaranya dan membuka aktuator B menuju ukuran maksimum. Dan ketika sampai di B2, dia akan menjadi open circuit, lalu memutus saluran Y3 dan menyalurkan Y4 menjadi tertutup kembali. Maaf, bukan saluran. Maksud saya relay. Halo, ya. Begitu. Akan kita coba sekali lagi. Ya. Mungkin demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.